Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sampah. Ada yang tahu dari mana asalnya sampah? Dari makanan, Bu. Bekas bungkusnya akan menjadi sampah. Betul sekali, Nak. Sampah berasal dari kegiatan kita sehari-hari. Makan, mandi, sampai belajar pun bisa menghasilkan sampah. Coba lihat, di pojok sana ada banyak sampah. Baunya busuk dan dihinggapi banyak lalat. Lalat bisa membawa kuman dan jadi sumber penyakit. Ada yang tahu apalagi yang bahaya dari sampah? Bisa bikin banjir, Bu. Ya, benar. Sungai yang dipenuhi sampah tidak cukup untuk menampung air hujan. Air akhirnya meluap dan terjadi banjir. Sampah juga bikin air sungai jadi tercemar. Tidak bisa lagi dipakai untuk minum atau mandi. Ikan-ikan di dalamnya juga ikut mati. Kalau sampahnya dikubur di dalam tanah, apakah masih berbahaya, Bu? Sampah itu akan mencemari tanah. Tanah jadi tidak subur sehingga tanaman tidak bisa tumbuh. Air tanah di dalamnya juga bisa ikut tercemar. Ada yang tahu bagaimana cara mengolah sampah yang benar? Sampahnya dibakar, Bu. Wah, masih kurang tepat ya. Asap pembakaran ini bisa jadi polusi di udara. Kalau dihirup, bisa menyebabkan sakit pernafasan. Cara yang lebih tepat adalah dengan cegah, pilah, dan olah sampah. Bu Guru jelaskan satu-satu ya. Cegah artinya mencegah timbulnya sampah baru. Caranya dengan membawa perlengkapan sendiri ke sekolah. Perlengkapan ini bisa kita cuci dan pakai lagi, jadi tidak menghasilkan sampah baru. Contohnya membawa di kotak makanan, botol minum, sedotan stainless, dan kain lap sendiri. Sampah kertas juga harus kita kurangi. Satu caranya yaitu dengan menulis atau menggambar di kedua sisi kertas. Cara lainnya yaitu beralih ke belajar digital. Contohnya kuis diganti online agar tidak perlu kertas untuk mencetak soal. Buku pelajaran yang sudah tidak digunakan, jangan langsung dibuang ya. Kita bisa sumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan. Cegah adalah langkah yang penting. Kalau kita bisa cegah adanya sampah baru, kegiatan pilah dan olah jadi ikut berkurang. Pilah maksudnya apa, Bu? Pilah artinya memisahkan sampah sesuai jenisnya. Ada yang tahu apa saja jenis sampah? Sampah organik dan anorganik, Bu. Benar, sampah organik itu mudah hancur dan membusuk. Contohnya sisa makanan, kulit buah, dan daun-daunan. Kebalikannya, sampah anorganik sangat sulit hancur, bahkan butuh ratusan sampai ribuan tahun. Contohnya plastik, styrofoam, kaleng, dan kaca. Tapi, ada satu jenis sampah lagi loh, jenis sampah berbahaya dan beracun atau sampah B3. Contohnya baterai, kabel, dan bekas alat elektronik. Lalu, bagaimana cara memilah sampah di sekolah? Caranya dengan membedakan tempat untuk setiap jenis sampah. Misalnya, tong warna hijau untuk sampah organik, tong warna kuning untuk sampah anorganik guna ulang, seperti plastik, kaca, kaleng. Dan tong warna biru untuk sampah anorganik daur ulang yang berbahan kertas. Sedangkan tong warna merah untuk sampah B3. Supaya mudah dibedakan, kita juga bisa tambahkan gambar contoh sampahnya di tong. Jadi buang sampah harus di tempat yang sesuai ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dengan 4R, yaitu reuse, reduce, recycle, dan replace. Kita bahas bersama-sama ya. Reuse yaitu menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Seperti kaleng cat yang sudah tidak dipakai digunakan kembali dengan fungsi sebagai pot bunga untuk mempercantik keindahan rumah. Yang kedua, reduce, yaitu mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan sedikit mungkin. Yang ketiga, recycle, mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru, seperti menjadi kompos. Yang keempat, replace, mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan, seperti tisu diganti dengan sapu tangan. Ini dia hasil-hasil daur ulang sampah plastik kita. Ada yang jadi bunga, cantik banget kan? Nah, coba lihat nih. Kemudian ada yang jadi kreativitas ini, membuat lebah yang lucu. Nah, lucu sekali kan? Mudah banget itu. Pakai kertas lipat ya, dibuat seperti lebah ya. Kemudian ada yang jadi
pot bunga, dengan jadi tempat pensil. Ada juga yang jadi celengan. Nah, ini jadi tempat pensil ya, cantik banget. Nah, ini dibuat celengannya. Tuh kan? Mari cintai lingkungan kita dengan mengurangi sampah plastik.